Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam diskusi dan presentasi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kelompok Plato yang akan presentasi hari ini dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut hadir dalam presentasi hari ini. Presentasi dan diskusi hari ini akan membahas mengenai hakikat atas keberadaan syarat justice kolaborator dalam pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana korupsi. Oke, sebelum masuk ke presentasinya, mungkin kita perkenalan dulu kelompok Plato yang akan presentasi ini siapa aja anggotanya. Anggota kelompok hari ini ada Cynthia Putri Kartiwa dan Fadia Mursida yang akan menjadi narasumber yang akan memaparkan materi kelompok Plato. Lalu ada Cica Susanti dan Imron Kurniadin yang akan menjadi narasumber yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Dan tidak lupa juga ada saya sendiri, Debbie Restu Mauludi, sebagai moderator yang akan memimpin presentasi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber yang akan memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Debira atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Kartiwa dengan NPM 140. Di sini sebelum masuk ke dalam pembahasan utama terkait dengan artikel yang telah kami buat, saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan mengapa sih kita mengambil tema terkait dengan justice kolaborator, pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya tindak pidana korupsi di Indonesia ini merupakan tindak pidana masif yang dilakukan secara sistematis oleh para pelakunya. Korupsi secara sistematis oleh para pelakunya ini dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak dari lintas sektor, semakin mencirikan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana yang luar biasa atau extraordinary crime. Rencana kegiatan yang dilakukan dengan cara modus operandi ini membuat pembuktian dalam kejahatannya itu sulit terungkap secara menyeluruh. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fadia. Kepada Fadia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Sebelumnya, moderator bisa next slide dulu. Ya, di sini saya akan memaparkan pembahasan yang pertama, yakni mengenai hakikat hukum atas keberadaan syarat justice kolaborator. Nah, jadi hakikat ini merupakan suatu realitas, yang mana realitas di sini itu berarti kenyataan yang sebenarnya terjadi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat merupakan sesuatu yang nyata dan juga sebenarnya. Nah, hakikat hukum dalam teori ontologis ialah sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan juga universal. Menurut pemikiran E. Sumaryono, kebenaran hukum atau validitas hukum dilihat dari aspek formalitasnya, dari segi substansinya, dan dari muatan keadilan yang merupakan realitas kodrati yang mengartikan bahwa hakikat hukum ini merupakan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya wajib tunduk pada suatu sistem moralitas yang bersifat kodrati. Nah, sistem moralitas yang terbiasa diimplementasikan ke dalam diri manusia secara pribadi demi pribadi, hingga akhirnya moralitas tersebut terbentuk menjadi moralitas sosial. Positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam suatu sistem perundang-undangan. Dari pemikiran positivisme hukum mengenai ontologi tentang hakikat hukum bermakna bahwa hakikat hukum mencerminkan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Aliran utilitarianisme berkeyakinan bahwa hukum merupakan kegunaan atau kemanfaatan. Kemudian aliran sociological jurisprudence mengemukakan bahwa hakikat hukum terdapat dalam nilai yang hidup dalam masyarakat. Next slide.
Nah, kemudian di sini saya jelaskan mengenai justice kolaborator. Nah, jadi justice kolaborator ini merupakan seorang pelaku tindak pidana korupsi, namun ia bukanlah pelaku utama yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukannya sehingga dapat terungkap bukti atau tersangka lain dalam kasus tersebut. Nah, justice kolaborator memiliki peranan yang sangat penting serta strategis dalam membongkar tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, pentingnya peranan justice kolaborator menimbulkan kebutuhan atas aturan mengenai justice kolaborator itu sendiri. Maka aturan mengenai justice kolaborator ini sangatlah diperlukan agar hakikat dari norma, yakni nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh aliran utilitarianisme bahwa hakikat hukum merupakan kegunaan atau manfaat, maka seharusnya aturan mengenai justice kolaborator ini dibentuk atas dasar manfaat yang diberikannya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan langsung menuju ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai pemenuhan tujuan pemidanaan dengan penghapusan syarat justice kolaborator terhadap pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana korupsi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi ini merupakan extraordinary crime. Kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga menjadi tanggung jawab negara atau erga omnes obligation untuk memberantasnya karena kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ini termasuk ke dalam musuh seluruh umat manusia atau bisa disebut dengan hostis humanis generis. Nah, korban dari tindak pidana korupsi adalah negara dan masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut akan berdampak multisektoral terhadap pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Nah, kejahatan ini secara perlahan akan menyengsarakan masyarakat dan negara, sehingga pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dapat dipersamakan syaratnya dengan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana lain, karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah, berbicara mengenai keadilan dalam masyarakat, jika dipandang dari sisi rasionalitas Plato, ia menggunakan kata Yunani dikaiosune yang berarti lebih luas, mencakup moralitas individual dan sosial. Menurut Plato, metode untuk mewujudkan keadilan yaitu dengan mengembalikan struktur masyarakat pada bentuk aslinya. Tugas ini merupakan tugas negara untuk menciptakan stabilitas agar tidak terjadinya penyimpangan struktur masyarakat. Plato juga membagi keadilan dalam dua bentuk, yaitu keadilan moral yang berarti suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, serta keadilan prosedural yang berarti seorang dapat dikatakan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Nah, secara tersirat, jika ditarik kesimpulan, Plato ini memandang keadilan sebagai bentuk tanggung jawab negara mencakup moralitas individu dan juga sosial yang tidak menimbulkan ketimpangan antara hak dan juga kewajiban. Dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat, yakni mengenai penghapusan syarat justice kolaborator dalam pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi akan menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban. Hal ini karena memberantas tindak pidana korupsi merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya pemerintah. Dengan narapidana tindak pidana korupsi diberikan pembebasan bersyarat tanpa harus menjadi justice kolaborator, akan menggugurkan kewajiban mereka sebagai peran aktif yang dapat membongkar organisir tindak pidana korupsi yang dilakukannya untuk mempermudah penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tetapi haknya diberikan dengan mudah sehingga terjadi ketimpangan hak dan kewajiban di sini. Nah, dengan dihapuskannya syarat justice kolaborator dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, tujuan pemidanaan tidak akan terwujud sepenuhnya. Tujuan pemidanaan merupakan sesuatu yang dicita-citakan atau diharapkan dengan dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku kejahatan. Nah, jika dilihat berdasarkan pasal 52 RUU KUHP tahun 2019 menyebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan diantaranya yaitu yang pertama adalah untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang sama di masyarakat demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
Nah, yang kedua adalah untuk pembinaan dalam pemasyarakatan bagi narapidana bertujuan supaya narapidana yang mendapat bimbingan menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Nah, yang terakhir adalah menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Nah, sekian pemaparan dari pembahasan yang pertama mengenai hakikat keberadaan justice kolaborator, kemudian juga tujuan pemidanaan dengan penghapusan syarat justice kolaborator. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya Cynthia. Pada Cynthia saya persilahkan. Baik, terima kasih Fadia. Masuk ke dalam identifikasi yang ketiga ya, atau pembahasan yang ketiga, yaitu terkait pandangan critical legal studies terhadap penghapusan syarat justice kolaborator dalam pembebasan bersyarat narapidana korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya gerakan CLS ini merupakan suatu aliran yang menolak untuk adanya pemisahan antara hukum dan politik gitu ya. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana Hans Kelsen dalam teori hukum murni ini menjelaskan bahwa hukum harus bebas dari hal-hal non-hukum seperti politik, budaya, sosial, kemudian ekonomi, dan lain-lain. CLS ini menganggap bahwa hukum itu selalu dipengaruhi atau diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik, sehingga di dalamnya itu tidak pernah netral dan objektif, sehingga muncullah istilah bahwa hukum adalah politik dengan baju yang berbeda. Hal tersebut didukung oleh adanya statement atau pernyataan yang dikemukakan oleh Mahfud MD, di mana Mahfud MD ini menyatakan bahwa ada hubungan yang berkaitan antara hukum dengan politik. Hukum merupakan variabel yang bergantung dengan variabel politik. Jadi warna dari hukum itu sendiri akan bergantung terhadap rezim politik yang berkuasa. Selanjutnya, Mahfud MD menyatakan bahwasannya hukum itu sebagai formalitas atau kristalisasi atas kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Penghapusan syarat justice kolaborator dalam pembebasan bersyarat narapidana korupsi merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh karena adanya orang-orang yang menunggangi kepentingan. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu terkait dengan keadilan dan kemanfaatan. Karena apabila suatu hukum yang dalam hal ini adalah undang-undang dibuat berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu, maka sudah jelas akan tidak memenuhi unsur dari adil. Sehingga dalam penerapannya pun tidak akan menimbulkan manfaat bagi permasalahan sosial yang terjadi. Justice kolaborator sebagai sarana perwujudan tujuan hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan tadi, dihilangkan untuk mencegah terungkapnya pelaku utama dari kejahatan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kelas kakap ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, sehingga apa yang mereka inginkan akan dengan mudah untuk terpenuhi. Contoh kasus korupsi yang terungkap para pelaku lainnya dengan bantuan narapidana yang menjadi justice kolaborator ini, diantaranya adalah kasus korupsi cek pelawat dalam pemilihan deputi senior gubernur BI, Miranda Gultom, di mana Agus Condro berperan sebagai justice kolaborator. Tudingan Agus terhadap 41 anggota DPR RI telah menerima suap dari Miranda Gultom, dan hal tersebut dibuktikan dengan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK, serta kasus korupsi pengadaan Wisma Atlet, di mana Mindo Rosalina Manulang dengan keterangannya berhasil menyeret Angelina Sondah sehingga berstatus sebagai tersangka. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai contoh atau bukti nyata atas keberadaan justice kolaborator dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. Gerakan CLS yang lebih mengutamakan kemanfaatan ini selaras dengan adanya sisi kemanfaatan dari keberadaan justice kolaborator sebagai salah satu langkah yang luar biasa. Keberadaan justice kolaborator memberikan manfaat bagi para aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi sampai dengan ujungnya atau kepada otak dari kejahatan tindak pidana korupsi. Kemudian selain daripada itu,
dengan adanya justice kolaborator ini, maka akan memperbesar peluang bagi Indonesia untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, mengingat bahwa keuangan negara akan jauh lebih baik tanpa adanya koruptor. Mungkin sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah menjelaskan materi artikel hari ini. Untuk memperjelas pemahaman artikel yang telah kelompok Plato sampaikan, mungkin saya akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan untuk on mic langsung. Izin bertanya, Silakan. Suaranya apakah agak kecil. Bisa diperbesar suaranya? udah jelas belum? Udah. Izin bertanya kepada kelompok Plato, apakah setiap dari yang jalan itu kepada si pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi suatu tujuan pembinaan itu sendiri? Itu aja sih yang ingin ditanyakan. Kepada narasumber, apakah sudah menangkap apa yang ditanyakan oleh Nur Fadilah tadi? Iya. Ya, sudah menangkap? Sudah. Baik, kita tampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh coba langsung dijawab dulu. Silakan langsung jawab. Jadi tadi pertanyaannya kan apakah memang setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi tujuan pemidanaan. Tujuan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu umumnya berupa hukum pidana. Di satu sisi penjatuhan hukuman ditunjukkan untuk memperbaiki tabiat terpidana, dan di sisi lain penjatuhan hukuman itu juga dimaksudkan untuk pencegahan bagi masyarakat dari kemungkinan berbuat yang serupa. Namun dalam kejahatan korupsi untuk penjajaran terhadap pelaku tersebut, kejahatan ini masih sangat sulit dibuktikan dengan korupsi yang masih marak kasus-kasus tersebut gitu. Ada tambahan lain dari jawabannya atau sudah cukup? Mungkin segitu dulu aja dari jawaban dari saya. Kepada Nur Fadilah yang tadi bertanya, apakah sudah jelas jawaban dari Cica Susanti? Sudah, tapi ada yang lebih lebih menguatkan lagi nggak yang pembinaan bagian ini dana. Mungkin untuk jawaban selanjutnya kita minta waktu sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya kali ya. Oke. Baik, sambil menunggu jawaban yang akan disampaikan lagi, apakah dari yang lain ada yang mau bertanya? Silakan langsung on mic dan perkenalan diri dulu ya. Izin bertanya. Silakan. Nama saya Raitia Purnama, NPM 11.304 dari kelompok Alfarabi. Mungkin izin bertanya, ini kan berkaitan dengan justice kolaborator. Nah, apakah secara moral mereka tuh gitu justice kolaborator itu memang apakah layak untuk diberikan hukuman lebih ringan gitu dalam konteks penegakan hukum dibanding pelaku yang lain gitu? Padahal kan mereka sama-sama sebagai pelaku gitu sebelumnya bekerja sama. Mungkin itu aja. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu?
kepada narasumber yang akan menjawab? Ditampung dulu aja ya, bentar. Baik. Mungkin dari audiens lain ada yang mau bertanya kembali? Tadi pertanyaan yang dari Nur Fadilah itu ya yang tujuan pemidanaan. Iya. Oke, mau coba lengkapin lagi dari Nur Fadilah. Tujuan pemidanaan berdasarkan pasal 54 RKUHP tahun 2008, yakni prevensi umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Kemudian rehabilitasi dan resosialisasi, memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pemidanaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Cicas. Sama-sama. Sophie Nandita, kepada Sophie Nandita, boleh tanyanya. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Nandita dengan NPM 19.409. Di sini saya ingin bertanya mengenai tujuan pemidanaan. Nah, menurut teman-teman, apakah dapat dikatakan adil jika pemidanaan ini antara pelaku tindak pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana lain itu dibedakan? Karena menurut Pak Atul tadi sendiri kan pemidanaan itu diibaratkan sebagai obat, nah sedangkan kejahatan itu sebagai penyakit. Nah, apabila dibedakan pemidanaan untuk pelaku korupsi tidak menjadikan obat untuk perbuatannya, apakah dapat dikatakan pembedaan pemberian pembebasan bersyarat itu memenuhi tujuan pemidanaan? Seperti itu mungkin, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mau langsung jawab atau kita tampung? Ditampung dulu aja. Bentar. Baik, mungkin akan menjawab dulu pertanyaan dari Rai kali ya. Boleh, silahkan. Jadi pertanyaan dari Rai, jawaban dari Rai ini yakni justice kolaborator dapat dikatakan sebagai peran yang memudahkan penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus yang mana justice kolaborator di sini ialah pastinya bukan pelaku utama. Apabila kasus terungkap karena campur tangan dari peran justice kolaborator, maka justice kolaborator haruslah mendapatkan sesuatu yang lebih ringan dibanding pelaku lainnya. Maka justice kolaborator hukumannya bisa lebih ringan karena justice kolaborator ini mengungkap kejahatan sampai ke akar-akarnya dengan menjadikan terdakwa ini menjadi saksi karena si terdakwa bisa mengakui kesalahannya dan perbuatannya langsung beda dengan kejahatan yang lain. Karena kejahatan yang lain itu pasti membela haknya bukan mengakui kesalahannya. Maka justice kolaborator di sini bisa menjadi ringan untuk hukumannya. Kemudian dari moral justice kolaborator menjadikan hukuman menjadi ringan dikarenakan mengakui kesalahannya, tetapi di dalam masyarakat menjadi polemik karena merasa hukuman dan tindak pidananya tidak seimbang. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara implisit mengatur hak-hak justice kolaborator yang dirumuskan dalam Pasal 5 Ayat 1. Salah satunya memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan. Moral justice kolaborator di sini menjadikan hukuman yang menjadi ringan dikarenakan mengakui kesalahannya, tetapi di dalam masyarakat menjadi polemik karena merasa hukuman dan tindak pidananya yang tidak seimbang. Seperti itu.
Apakah jawabannya sudah cukup jelas, Raitia? Sudah cukup jelas, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, mungkin izin menjawab pertanyaan dari Sophie ya. Di mana pertanyaan yang pertama itu di sini ya Sophie menyampaikan bahwa apakah dapat dikatakan adil jika pemidanaan antara pelaku korupsi dengan pelaku tindak pidana lain dibedakan. Pertama saya akan menjawab bahwa pemidanaan antara pelaku tindak pidana korupsi dengan dengan pidana lain sebenarnya sama-sama aja, cuman mungkin dalam prakteknya apabila dihubungkan dengan adanya justice kolaborator ini sama saja menimbulkan dapat dikatakan adil gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kelompok kami telah berdiskusi bahwa seperti yang saya juga telah sampaikan tadi, memenuhi keadilan karena ketika seorang narapidana ini tertangkap, narapidana korupsi ini tertangkap, kemudian dia bersedia untuk menjadi justice kolaborator untuk meringankan para aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi ini, di mana kan tindak pidana korupsi ini itu merupakan tindak pidana yang luar biasa dan sulit untuk mengungkapkan secara keseluruhan gitu ya dalam kasusnya itu dengan pemberian pengurangan atau peringanan terhadap hukuman si justice kolaborator yang bersedia jadi justice kolaborator ini ya dapat dikatakan adil karena dia telah memberikan keringanan untuk kepada aparat penegak hukum dalam pengungkapan kejahatan secara keseluruhan. Seperti itu, mungkin ada tambahan lain. Jadi pada intinya jawaban saya itu dapat dikatakan adil. Perbedaan hukuman antara pelaku tindak pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana lain, di mana pelaku tindak pidana korupsi ini yang dicirikan dengan adanya justice kolaborator yang kemudian akan diringankan hukumannya gitu ya ketika dia bersedia jadi justice kolaborator karena dia telah memberikan keringanan gitu kepada si aparat penegak hukum dalam mengungkap secara keseluruhan seperti itu. Mungkin yang lain ada tambahan jawaban lain? Mungkin bisa dikembali Plato, moderator. Sudah di slide yang Plato. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Cynthia, hanya ingin menambahkan terkait tindak pidana menurut Plato, sebenarnya hukuman itu adalah baik. Plato berpendapat bahwa manusia yang adil itu tidak boleh merusak orang lain. Namun, Plato juga menjustifikasi hukuman karena hukuman bukanlah merusak, tapi baik untuk orang yang dihukum atau menderita tersebut. Karena menurut Plato, jiwa yang baik adalah lebih baik daripada tubuh yang baik. Pelaksanaan perbuatan jahat menandakan jiwa yang berantakan dan penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman yang adil akan meneruskan berita keadilan tersebut kepada jiwa apabila dibandingkan dengan pengobatan medis. Orang yang paling malang adalah mereka yang melakukan
kesalahan atau sakit dan tidak dihukum atau diobati. Karena itu hukuman dilakukan adalah untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Apabila mereka tidak sembuh atau incurable, yang lain seperti itu. Ada lagi tambahan jawaban lain atau sudah cukup kepada narasumber? Kemudian sepertinya ada. Silakan. Kemudian dibedakan itu justru untuk memenuhi tujuan pemidanaan, bukan untuk membuat pelaku korupsi merasa dibedakan. Jika kita lihat yang telah dipaparkan oleh Fadia tadi, tindak pidana korupsi itu berbeda dengan tindak pidana biasa lainnya, karena tindak pidana korupsi masuk ke extraordinary crime, jadi pemidanaan atau pemberian pembebasan bersyarat juga perlu dibedakan seperti itu. Kepada penanya Sophie Nandita, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Apa ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Baik, mungkin sudah cukup ya. Saya tutup sesi tanya jawabnya. Untuk memperjelas lagi, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok Plato. Kesimpulannya adalah yang pertama mengenai hakikat hukum dalam teori ontologis ialah sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan universal. Menurut pemikiran dan dari Sumaryono, kebenaran hukum atau validitas hukum dilihat dari aspek formalitasnya, dari segi substansialnya, dan dari muatan keadilan yang merupakan realitas kodrati, mengartikan bahwa hakikat hukum ialah sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan wajib tunduk pada suatu sistem moralitas yang bersifat kodrati. Hakikat hukum dari adanya justice kolaborator sebagai syarat pembebasan bersyarat di Indonesia merupakan cerminan dari keadaan atau realitas yang terjadi dalam masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Tipikor merupakan salah satu cara untuk memberantas tindak pidana korupsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang darurat korupsi. Justice kolaborator sendiri sebagai seorang pelaku tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama, dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukannya sehingga dapat terungkap bukti atau tersangka lain dalam kasus tersebut. Sehingga justice kolaborator memiliki peranan yang sangat penting serta strategis dalam membongkar tindak pidana korupsi. Positivisme hukum juga memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam suatu sistem perundang-undangan. Dari pemikiran positivisme hukum mengenai ontologi tentang hakikat hukum bermakna bahwa hakikat hukum mencerminkan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Lalu dengan dihilangkannya syarat justice kolaborator dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi, kemungkinan pengulangan tindak pidana ini sangat besar karena masyarakat menganggap tindak pidana korupsi ini sebagai tindak pidana biasa, sehingga terjadinya kerugian keuangan negara terus berulang dan masyarakat akan terus menjadi korban secara tidak langsung dari tindak pidana korupsi yang secara perlahan dapat menghancurkan perekonomian politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, justice kolaborator sangat penting untuk tetap ada sebagai syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi supaya tujuan pemidanaan dapat tercapai. Lalu gerakan critical legal studies juga yang lebih mengutamakan kemanfaatan selaras dengan adanya sisi kemanfaatan dari keberadaan justice kolaborator sebagai salah satu langkah yang luar biasa. Keberadaan justice kolaborator memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi dengan menemukan ujung serta otak dari kejahatan tindak pidana korupsi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok Plato. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak kepada audiens yang sudah hadir dan juga kepada narasumber yaitu kelompok Plato yang telah memaparkan materi dalam artikelnya hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.